RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat sore sahabat RCL dan pemirsa kami TV. Kali ini Aska Perdana dan juga Aji Permana tengah berada di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Dan juga seperti yang sahabat RCL lihat, begitu besar sekali hamparan pertanian yang ada di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi. Dan itu tidak lepas dari peran serta Balai Penyuluh Pertanian yang ada di Kecamatan Waluran. Dan sudah bersama Aska adalah Koordinator BPP Kecamatan Waluran, Bapak Eko. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore. Waduh, luar biasa sekali. Pak Eko, saya tertarik nih Pak Eko nih ketika saya datang ke Kecamatan Waluran. Ternyata Waluran ini salah satu wilayah di Kabupaten Sukabumi yang juga memiliki banyak sekali komoditas unggulan, terutama di bidang pertanian Pak Eko ya. Pak Eko, boleh dijelaskan dulu dong Pak Eko tentang kewilayahan di Waluran sendiri itu seperti apa sih Pak? Masalah pertaniannya sendiri Pak. Untuk di Kecamatan Waluran, potensi yang ada baik di pertanian itu antara daratan dengan persawahan. Oh oke. Untuk sawah sendiri, komoditas unggulnya adalah padi sawah. Kemudian untuk beranya bisa ditanami dengan tanaman hortikultur seperti cabai. Kemudian juga ada juga jagung. Kemudian sayuran dataran rendah. Oke. Kemudian untuk di daerah daratan, karena kebanyakan Waluran ini berada di wilayah kehutanan. Kita komoditas pertaniannya yang ada di wilayah kehutanan diantaranya adalah ubi kayu, kemudian kacang Bogor, kemudian ada juga padi gogo, kemudian untuk tanaman rimbangnya ada jahe dan kencur. Wih, ternyata banyak juga sahabat RCL yang mulai dari persawahan, kemudian kehutanan, kemudian juga ada bahkan sampai jahe dan kencur juga berarti Pak ya. Kalau bicara tentang yang paling besar komoditasnya Pak yang ada di Kecamatan Waluran itu dari produk apa Pak yang ada Pak? Untuk komoditas unggulan tanaman pangan yaitu ada padi, kemudian juga ada ubi kayu, kemudian juga ada tanaman rimbang-rimbangan yaitu jahe kencur. Kencur ini bisa mencapai luasan sampai 100 hektar. Wih, keren. Untuk Kecamatan Waluran. Kecamatan Waluran Pak ya. Wow, luar biasa sekali. Pak, kalau bicara tentang BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Ketika kita bicara tentang tugas dan fungsinya sendiri adalah sebagai penyuluh Pak. Penyuluhan. Tapi di samping itu Pak, sebetulnya BPP ini berperan serta dalam hal apa saja Pak di bidang pertanian Pak, khususnya di Kecamatan Waluran Pak? Ya, untuk Kecamatan Waluran kita ada pengembangan kewilayahan. Selain tadi teknis pendampingan kegiatan penyuluhan ini pertama dari segi pendampingan teknis budidaya, kemudian akses pemasaran juga, transfer informasi dan teknologi, kemudian kita membangun pengembangan wilayahan ini disondingkan. Kemudian saat ini konsep kami dikolaborasikan dengan agribisnis. Agribisnis. Ada kan juga ada kegiatan desa wisata Hanjeli. Betul. Saat ini. Kemudian kita ini juga ada klaster komoditas cabai. Kemudian ada untuk peternakan ada UJ Farm, salah satu binaan dari kami BPP Waluran. Itu dalam rangka juga semua mensupport kegiatan geopark Ciletuh. Betul. Karena memang juga Waluran ini menjadi salah satu daerah penyokong dari geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ya Pak ya. Pak, ketika Bapak barusan bicara dan juga mengatakan bahwa tidak hanya penyuluhan yang dilakukan Pak, dan juga saya sempat juga ngobrol dengan salah satu petani di sini yang mengatakan bahwa juga hari ini BPP Kecamatan Waluran juga sedang mengadakan sebuah program atau sedang menjalankan program, yaitu adalah program YES Pak. Kalau dijelaskan sedikit tentang program YES, apa itu program YES dan seperti apa realisasi yang dilakukannya Pak? Untuk program YES ini titik utamanya adalah mencetak wirausahaan baru pemuda pedesaan. Itu poin utama dari program YES. Nah kami ini adalah tahun keempat dari program YES. Sudah berjalan 4 tahun. Sudah berjalan dari 2018 berarti? 2019 Pak ya? Hampir 2020 ya. Oke. Ya. Seperti apa Pak program keberlangsungan programnya itu seperti apa? Apakah memang juga program YES ini hanya mencetak dengan cara seperti apa atau juga dilakukan pendampingan atau seperti apa Pak? Untuk dari program YES sendiri itu berupa pelatihan-pelatihan, kemudian juga akses pendanaan, permodalan. Di antaranya ada dari program itu sendiri ada hibah kompetitif, kemudian akses permodalan ke program perbankan, KUR, kemudian juga bisa disalurkan ke
CSR perusahaan. Nah, untuk dari program itu ada berupa pelatihan-pelatihan, ada literasi keuangan, Wih, keren. bisnis model BMP, kemudian proposal bisnis. Nah, setelah itu di luar dari pelatihan-pelatihan itu, kami karena di BPP itu sendiri, kalau pelatihan ini kan terbatas. Betul. Nah, untuk selanjutnya, petani-petani milenial sebagai penerima manfaat dari program ini bisa nanti konsultasi langsung ke BPP sendiri, ataupun bisa nanti konsultasi di lahan usaha masing-masing. Oh, oke. Nah, Pak, kalau kita berbicara maksudnya apakah BPP ini hanya menaungi rekan-rekan karena memang yang sedang berjalan program YES. Program YES. Apakah yang memang juga BPP saat ini hanya menaungi atau mungkin juga rekan-rekan yang ada di BPP ini atau yang memang juga di apa ya namanya dilakukan penyuluhan ini hanyalah anggota dari YES itu sendiri atau memang juga ada mitra-mitra lain Pak yang juga saat ini ada di BPP Kecamatan Waluran Pak? Ya. Untuk penyuluhan kami adalah petani. Siapapun petaninya di Kecamatan Waluran. Oke. Kemudian mitra-mitra kami juga ada penyuluh swadaya yang terdiri dari ketua kelompok tani, kemudian juga ada penyuluh swasta. Penyuluh swasta ini biasanya dari perusahaan. Oke. Itu mitra-mitra kami. Kemudian juga dari instansi permodalan, ada pihak perbankan juga itu sebagai mitra-mitra kami. Kemudian ada off-taker. Off-taker sebagai penyerap hasil dari hasil pertanian ini. Itu sebagai mitra-mitra kami. Oke. Pak, kalau bicara tentang program yang sudah dijalankan oleh BPP Kecamatan Waluran, saat ini memang sedang berjalan program YES itu sendiri, Pak. Tapi kalau untuk program yang sudah berjalan beberapa lama ini, di beberapa tahun ini, karena memang juga sebuah organisasi, kemudian juga sebuah kegiatan seperti salah satunya para petani, ini harus terus berkelangsungan dan berkelanjutan, Pak. Program apa yang sudah dijalankan oleh rekan-rekan BPP Kecamatan Waluran, Pak, sejauh ini? Selain program YES yang sedang berjalan. Ya. Untuk program kami kan karena kami bersifat pendampingan teknis pelayanan, karena ada jadwal kunjungan yang rutin ke tiap kelompok. Selain dari program reguler dari Dinas Pertanian, berupa dari program bantuan benih-benihan, sarana produksi, kemudian ada juga program pembangunan infrastruktur pertanian. Nah, itu kami juga pendampingan di sana. Nah, tujuan akhir dari kegiatan pendampingan secara keseluruhan ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan dari petani itu sendiri. Betul. Pak, kalau BPP ini apakah hanya berkepentingan atau punya kewajiban untuk pendampingan saja atau penyuluhan saja atau bahkan juga sampai ke tahap distribusi dan juga penjualan, Pak, sejauh ini? Di sini kami BPP bertugas sebagai fasilitator, memfasilitasi akses pemasaran ketika ada permasalahan dari penjualan hasil produk, kemudian permasalahan dari sulitnya mendapatkan sarana produksi untuk kegiatan budidaya. Nah, kami di sana hadir sebagai fasilitator untuk kegiatan. Wow. Walaupun sebenarnya tidak pamali juga. Betul. Kalau memang ada kesempatan dan juga punya linknya, kenapa tidak, berarti Pak ya. Oke, Pak Eko, kalau misalkan kita berbicara tentang tantangan yang dihadapi dengan Kecamatan Waluran dengan geografisnya memang juga mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, kemudian juga mungkin akses air yang lumayan agak ekstrim gitu Pak ya. Apa sih tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh BPP Kecamatan Waluran saat ini, Pak? Untuk Kecamatan Waluran, karena ini awal Kecamatan Waluran ini dulunya adalah eks perkebunan, di mana dulu dikondisikan pada zaman dulu itu kerja pagi, sore langsung gajian. Jadi sampai saat ini kita merubah mindset seperti itu. Jadi bagaimana caranya merubah masyarakat, pandangan masyarakat dengan bertaninya ini kan ada semacam puasa dulu ya, ada rentang waktu untuk menghasilkan. Jadi kami merangsang mencoba supaya masyarakat di sini mau memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian. Itu salah satu tantangan dari kami di Kecamatan Waluran, mengubah mindset
masyarakat Waluran itu untuk mau terjun memanfaatkan lahan di Kecamatan Waluran ini untuk kegiatan pertanian. Betul. Karena memang juga yang paling utama untuk dirubah itu adalah mindset atau pola pikir, Iya. Pak ya. Kalau bicara tentang prestasi, Pak, Kecamatan Waluran dengan segini potensi besarnya, prestasi apa yang pernah diraih oleh binaan, baik oleh binaan BPP itu sendiri atau bahkan oleh BPP-nya sendiri, Pak? Seperti apa sejauh ini, Pak? Alhamdulillah kami sejauh ini hasil-hasil dari pembinaan kami diantaranya ada petani milenial juga Betul. yang sedang berkembang. Kemudian ada kelompok tani mulai dari usaha kecil sampai sekarang jadi off-taker besar di bidang buah semangka dan melon. Beliau sudah kerjasama dengan GSI Cianjur itu 1 minggu 1 ton. Wih, keren. Dan sekarang dia menjadi salah satu off-taker semangka dan melon terbesar di wilayah 6. Wih, luar biasa sekali. Kemudian selain juga ada kan Abah Asep betul. dengan Anjelinya dan betul. sudah go internasional seperti itu. Luar biasa sekali. Kemudian juga sekarang kami juga mengembangkan ini penangkaran padi. Penangkaran padi di Desa Mekar Mukti. Ada salah satu kelompok, ketuanya Pak Sumirat, ini sedang mengembangkan, walaupun sebenarnya itu belum diuji, belum varietasnya, belum didaftarkan, tapi secara lokal dia sudah berkembang, bagus, alhamdulillah. Kebutuhan bahkan ada juga permintaan dari kecamatan yang lain juga sudah ada. Oh wow, sudah ada permintaan Sudah dari luar ada. juga berarti Pak ya, luar biasa sekali Pak. Pak, perbincangan kita sebenarnya masih pengen panjang tapi juga keterbatasan waktu Pak. Terakhir aja mungkin dari saya Pak Eko, apa sih yang Bapak sampaikan, baik itu untuk para petani, baik itu untuk para pemangku kebijakan, terutama juga di tengah kesulitan kita saat ini dengan cuaca yang cukup ekstrim, berkaitan dengan juga lahan pertanian itu sangat rentan terhadap cuaca Pak ya. Apa sih yang Bapak sampaikan baik untuk para petani dan juga untuk para pemangku kebijakan? Baik. Harapan saya untuk para petani khusus di Waluran, Betul, khususnya di Waluran, kita manfaatkan kegiatan pertanian dengan maksimal. Manfaatkan potensi-potensi lahan yang ada. Betul. Kami yakin dengan bertani kita bisa memperbaiki hidup, bisa mendapatkan pendapatan yang lebih, Betul. bisa meningkatkan kesejahteraan. Kemudian untuk pemangku kebijakan, dengan kondisi saat ini seperti kita ketahui adanya kebijakan pusat yang kemarin, keterbatasan anggaran untuk salah satunya adalah pupuk, sehingga kuota pupuk itu berkurang. Nah, alhamdulillah sekarang ada tambahan lagi. Harapan kami semua stakeholder yang ada, pemangku kebijakan yang ada itu lebih berkomitmen, kemudian juga kerjasama dari atas sampai bawah untuk menentukan supaya pertanian ini dalam rangka menuju ketahanan pangan lebih bisa terwujud. Betul sekali. Karena juga mungkin sesuai keinginan kita bersama bahwa kita semua harus juga menggunakan produk dalam negeri. Salah satunya adalah hasil pertanian ini jangan sampai kita impor dari luar, tapi juga menggunakan produk-produk dalam negeri. Salah satunya adalah dengan kekuatan para pemangku kebijakan dan juga semua stakeholder dalam hal ini yang terkait gitu kan, untuk kita sama-sama untuk membangun perekonomian dan juga hal utamanya adalah di bidang pertanian yang ada di Indonesia itu sendiri. Pak Eko, makasih banyak sudah berbincang dengan kita. Sukses terus bersama BPP Kecamatan Waluran dan juga sahabat RCL. Saya Aska Perdana dan juga Aji Permana yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.